Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, nama saya Wala Nazar Zahrani. Saya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Matematika. Saya bertujuan datang ke sini untuk sebenarnya tugas mata kuliah tahun ke-1 pengenalan lapangan kerja atau biasa disebut pengenalan 1. Di sini saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak Kak Mudin sebagai kepala sekolah. Untuk kultur budaya di mana satu kota Serang ini, yaitu kan memang ada yang bersumber dari dulunya, kemudian ada juga yang memang dibentuk secara sengaja membentuk budaya satu kota Serang. Dan perlu kita ketahui bahwa asal dari siswa satu kota Serang berasal dari berbagai daerah dengan adat istiadat dan kultur yang berbeda-beda. Maka setelah masuk di satu kota Serang ini, mulai dari Maksama, kemudian ada aturan-aturan untuk satu kota Serang itu yang dibentuk baru kan. Kemudian ada juga yang sifatnya budaya yang memang sudah warisan gitu dari sejak alumni sebelumnya, seperti kegiatan-kegiatan tentang yang penggemblengan OSIS kan gitu. Kemudian ada juga sebagian ekskul yang itu memang budaya yang turun-temurun, termasuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kultur yang dibentuk oleh secara khusus di satu kota Serang ini adalah tentang pembentukan karakter satu kota Serang dari manapun asalnya, adat istiadat dari bagaimanapun, setelah masuk ke satu kota Serang ini maka harus mengikuti kultur yang ada di satu kota Serang ini dengan dikemas dengan pembentukan dan pendidikan karakter. Bagaimana? Ya, struktur organisasinya sebagaimana ketentuan yang sudah diatur. Kita ini kan lembaga pemerintah, maka mengikuti PMA, struktur organisasi kelembagaannya ya. Mulai dari kepala sekolah, kemudian di bawahnya ada wakasek, para pembina, wali kelas, guru, kemudian tenaga administrasinya ada KUTU, kemudian ada bagian-bagian pelayanan, termasuk di dalamnya ada bendahara. Nah, itu tidak terlepas dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemenag. Itu untuk struktur organisasi yang ada di satu kota Serang ini. Ya, sebelum ada pandemi corona ini, ya kita berjalan sesuai dengan aturan. Tetapi setelah ada pandemi ini ada istilah kurikulum darurat pandemi 19. Ya, kurikulum darurat ini artinya kurikulumnya sama, mata pelajarannya itu seperti kurikulum biasa. Tetapi yang disebut darurat itu adalah bagaimana waktu pembelajarannya, kemudian tata caranya. Ya, seperti sekarang ini dengan adanya pandemi ini yang biasanya tatap muka jadi daring kan gitu, belajar dari rumah. Ya, sehingga belajar guru dengan murid secara online kan gitu. Kemudian kalau sewaktu-waktu datang ke sekolah, itu kan harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, itu daruratnya harus pakai masker kan gitu. Kemudian cuci tangan, jaga jarak, ya, dites suhu. Nah, itu adalah bagian daripada kurikulum darurat itu sendiri. Ya, untuk guru pembelajaran itu mayoritas adalah belajar dari rumah. Ya, ada juga sebagian guru yang datang ke sekolah untuk melakukan tetap daring, tetapi bisa datang ke sekolah gurunya, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ini. Tetapi dari sisi waktu, ya, pada umumnya sama, dijadwal gitu.
cara belajarnya, tidak semaunya kan gitu. Karena kan pelajaran yang ada di Man Satu Kota Serang ini sangat banyak. Jadi kalau masing-masing guru semaunya, tidak diatur oleh jadwal pelajaran, agak sulit. Maka kita tetap di pandemi ini ada jadwal tatap muka secara daring melalui ya, e-learning namanya, dan Zoom meeting kan gitu, atau classroom. Nah itu diatur, setiap guru sesuai dengan jadwal itu melakukan kontak langsung dengan siswa yang ada di rumah dengan cara aplikasi e-learning kemudian classroom tadi. Cuman waktunya dibatasi, yaitu misalnya satu guru satu pelajaran 1 jam untuk tatap muka secara langsung daringnya. Ya, artinya bertemu di jarak jauhnya itu 1 jam. Kemudian selanjutnya diberi tugas-tugas untuk melaksanakan pembelajaran ya sesuai yang diharapkan oleh kurikulum itu sendiri. Ya, kalau di dalam suasana normal itu banyak ya kegiatan-kegiatan seremonial itu, diantaranya kegiatan maksama di awal tahun, kemudian mata prama dengan pramukanya, kemudian kegiatan wisuda, kegiatan hari-hari keagamaan, itu kan kegiatan yang bersifat seremonial kan. Ya, untuk ekstrakurikuler masih banyak yang terhambat dengan belajar daring ini ya, karena yang namanya ekskul itu kan bukan teori, tapi harus langsung praktek antara guru dengan para pembinanya. Nah, sementara dengan adanya edaran dari pemerintah untuk tetap di rumah, nah ini agak sulit melaksanakan ekstrakurikuler. Tetapi ya kami tetap apa yang bisa dilakukan ya seperti kegiatan pramuka, nah itu berjalan ya, berjalan. Kemarin juga ya artinya kegiatan-kegiatan materi pramuka ini secara daring, tetapi ketika pelantikan dihadirkan di Man Satu Kota Serang untuk dilantik penegak Bantara. Nah, walaupun materinya itu diberikan oleh pembina itu secara daring. Nah, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti pembiasaan ya, pembentukan karakter. Ada istilah sedekah one day 1000, sehari 1000, itu kan daring. Jadi anak masing-masing tiap hari itu memasukkan ke kotak amal Rp1000 nanti untuk kepentingan pembangunan masjid. Nanti kalau udah masuk nanti dibawa itu masing-masing. Nah itu yang bisa dilakukan secara daring ya, pembentukan karakter atau yang pengembangan diri dan ekskul itu. Kemudian yang kedua yaitu ada kegiatan one day one ayat, 1 hari 1 ayat untuk menghafal ya juz amma. Nah itu juga secara daring, jadi anak menghafal di rumah kemudian setor ke guru yang sudah ditunjuk untuk secara online gitu setornya. Itu artinya ada beberapa yang bisa dilakukan, tapi tidak semua bisa dilakukan. Alhamdulillah kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan yang dikemas dalam pembentukan karakter seperti kegiatan muhadharah ya, kegiatan paski ekskul, paski pramuka, bendera, itu berimbas kepada perilaku anak, artinya lebih kepada sisi-sisi positif. Dulu sebelum banyak kegiatan-kegiatan ekskul itu cenderung kompetensi anak ini itu disalurkan kepada hal-hal yang negatif seperti berantem kan gitu, kemudian tawuran, mukul-mukul meja. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan ekskul ini, energi yang ada pada anak itu potensi yang disalurkan kepada hal-hal yang positif, seperti yang biasa mukul-mukul meja ya dikasih drum band untuk mukul drum band kan gitu. Kalau yang suka nendang-nendang pintu dikasih bola futsal kan gitu. Kemudian yang suka teriak-teriak suruh ikut paduan suara bahkan tilawah. Nah itu artinya kebiasaan-kebiasaan itu sebetulnya suatu potensi yang harus dikelola dengan baik sehingga bisa tersalurkan kepada hal-hal yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya?
Bu Nadia sehari-hari. Saya sebelumnya, nah, jadi kurang lebih Mei gitu kan, sudah mulai ada kondisi darurat lah untuk COVID di Indonesia, sehingga berdampak juga terhadap pendidikan di Mandar Kota Serang. Akhirnya kita diarahkan oleh kepala sekolah untuk melakukan daring gitu, sesuai dengan inisiatif dari guru tersebut gitu. Dan kita memanfaatkan sosial media yang ada, kemudian aplikasi di Google Play dan sebagainya, sampai pada akhirnya kita melakukan ujian sekolah untuk kelas 12 dengan daring, dan ujian akhir semester untuk kelas 10 dan kelas 11 daring juga menggunakan Google Form. Dan kami juga tetap berkoordinasi lah melalui Zoom gitu, untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, kendalaan offline dan online juga ya tetap satu ya, mereka belum tentu bisa paham langsung gitu dengan materi matematika itu sendiri, atau mereka memang males dengan matematika itu sendiri, atau misalnya memang mereka mungkin lebih ke mereka pengen ngerjain yang lain deh gitu ya, fokus sama yang lainnya. Itu menjadi kendala selain dengan kendala sinyal dan lain. Jadi itu faktor keinginan dari mereka. Tapi eksternalnya saya sebagai guru suka melaporkan kepada wali kelas hasil dari pembelajaran itu seperti itu. Jadi sebelum pembelajaran Ibu membuat aturan lah, arahan kepada mereka cara belajar matematika itu gimana gitu, dimana mereka diberikan kode-kode oleh Ibu. Misalnya kalau mereka kerjain benar artinya checklist, kalau salah silang, kalau misalnya suruh ulangin. Nah, terus hasil penilaian Ibu, dan mereka harus respon balik, yaitu kayak kalau memang jawaban mereka salah terus mereka memperbaiki, mereka juga harus memposting ulang gitu. Terus juga kalau misalnya nge-Zoom gitu, Ibu suka meminta mereka untuk jangan di-unmute gitu, atau videonya jangan dimatikan, supaya mereka ikut berpartisipasi juga, apa yang Ibu ucapin, apa yang Ibu suruh gitu. Misalnya 1+1 sama dengan 2, bukan cuma Ibu aja yang ucapin tapi mereka gitu. Terus pengen harus merasa butuh ke mereka juga. Butuh itu bukan berarti tidak ada mereka, kita sedih, bukan. Butuh karena kita tuh harus merangkul gitu. Kalau misalnya nggak ada mereka, mana si siswa tersebut kok belum datang, kita bisa tanyain lewat Zoom gitu. Artinya kita juga harus memperhatikan siswa gitu. Kemudian juga absen gitu ya. Dari situ kita bisa tahu nih kesiapan siswa gitu, kehadiran siswa. Dari absen itu Ibu gunain bukan cuma buat kehadiran aja, tetapi sebagai partisipasi mereka dalam melakukan latihan soal gitu. Ibu bisa nunjuk Hilda misalnya buat kerjain soal gitu, sampai Ibu tungguin waktu selesainya gitu. Kampus karakter ya. Satu Kota Serang, kampus karakter. Oh, Mbak.